Halo teman-temanku yang budiman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap di matkul yang sama yaitu di Internet of Things. Setelah minggu kemarin kita telah membuat simulasi sederhana rangkaian LED. Sekarang kita akan membuat sesuatu yang lebih menarik nih gitu kan. Sesuatu yang lebih mendekati pada dunia nyata. Jadi gini, pernah nggak sih kalian nonton film gitu kan, tiba-tiba ada adegan kebakaran di sebuah ruangan di depan kantor gitu kan, dan tiba-tiba sirininya berbunyi gitu kan, dia nganterin air gitu kan, buat madamin akhirnya. Nah, itu siapa sih yang kontrol? Ada gak sih yang mencet gitu kan? Jawabannya adalah tidak ada gitu. Air pemancar itu emang bener ada? Ya, emang itu emang beneran ada. Kalau kalian pernah ke bandara, kalian pernah ke mungkin di kampus kalian, itu kan di atasnya ada kayak keran air, ya itu adalah pemancar air gitu kan. Dia akan terpantik ketika si sensor memberikan sinyal gitu kan. Si sensor ini biasanya ada sensor api, ada yang pakai sensor asap gitu dua. Ada yang dua-duanya. Jadi ketika ada asap dalam jangka tertentu gitu kan, atau ada api gitu kan dengan panas tertentu, maka dia akan ngasih sinyal hidupin airnya, psh, gitu, hidupin sirinya, nih gitu kan. Nah, kita hari ini akan mensimulasikannya dalam Cisco Packet Tracer. Nah, hasilnya kira-kira seperti apa sih? Nah, hasilnya itu nanti kira-kira akan seperti ini. Jadi ini adalah apinya gitu kan. Jadi ketika dekat ke ini sensor api, nah dia akan tuh, dia airnya nyala, sirenya hidup, kipas berputar gitu kan ya. Oke. Seperti itu. Untuk codingnya gimana sih untuk konfigurasinya? Mari kita lanjut saja buat teman-teman. Kita bikin aja baru, new gitu ya. Yes, gitu. Nah, oke. Di sini kita membutuhkan beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita butuh sensornya. Sensornya kita akan pakai Fire. Nah, ini dia, Fire Monitor atau Fire Sensor. Sama aja, terserah. Kemudian kita juga butuh Fire Sprinkle, gitu kan. Penyemprot air. Penyemprot api gitu ini ya. Kemudian kita butuh fan. Kemudian setelah fan kita juga butuh siren, sirine gitu ya. Nah, tentunya ada sensor, aktuator, kita juga butuh ya microcontroller atau si otaknya. Berarti kita ke ini dia MCU board. Oke, kemudian untuk penyambungannya sama kayak minggu kemarin kita cuma tinggal menggunakan ini gitu kan. Sebentar. Oh, ini kabelnya, sorry. Kita tinggal konekin saja ke si MCU board gitu. Eh, Seperti ini sudah selesai kan? Nah, setelah seperti ini selesai, tentu belum. Kita masih belum mengodingnya, teman-teman. Oke, kita coding di sini. Codingnya sangat mudah. Seperti biasa, selalu gunakan Python. Hapus JavaScript gitu kan. Kita bikin di sini kasih nama gitu ya. Mungkin kita kasih fire detector gitu. Ini saja. Kita template-nya juga pakai Python create gitu. Nah, sampai di sini kita tinggal berubah sedikit. Di pin mode kita rubah dulu. Kita akan menggunakan sedikit perulangan di sini. For i in range kan ada 4 ya, berarti for i in range 4 0 1 2 3 gitu, berarti ya betul. Kemudian kita kasihkan dengan if i sampai dengan 0, maka pin mode di in gitu. Maksudnya gimana sih? Bentar, kita selesaikan dulu kodenya. Kemudian else pin mode i out gitu. Nah, jadi sebenarnya kita tuh bilang gini,
kita ini sebenarnya inisialisasi seperti kemarin, cuman bedanya kita pakai perulangan gitu ya. Jadi untuk semua pin dari 1 sampai 3 itu jadi output yang ini. Untuk yang 0 kita jadikan input gitu. Cuman kita pakai perulangan aja gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita tambahin. Oke, seperti ini saja. Nah, di sini kita inisialisasikan lagi nih. If seperti biasa digital read 0, kenapa digital read 0? Karena ya dia si sensornya gitu kan. Maka kita lakukan aksi kepada 3 benda yang ada di kiri. Nah, sebelum itu kita harus pahami dulu. Karena ini adalah bukan sensor LED seperti kemarin gitu kan. Pasti ada beda lah gitu sedikit konfigurasi gitu kan. Kita cara ngeceknya di dokumentasi, kita klik aja di sini. Jadi kalian tinggal baca, jangan pernah malas membaca ya gitu ya. Di sini kalau kita scroll ke bawah, nah lihat connect device to NFC board saying use the custom write API. Jadi API-nya kita pakai custom write. Jadi bukan digital write lagi seperti kemarin ya. Nah, kemudian spesifikasinya dia 0 untuk off, 1 untuk on. Itu untuk yang fire sprinkler. Untuk yang fan di sini. Nah, di sini ada 3 kondisi. One untuk off, 1 untuk low speed, 2 untuk high speed. Jadi ya kipas kan emang gitu kan. Ada yang medium, high gitu ya. Untuk ininya sama custom write juga. Oke. Yang terakhir siren ada 2, one untuk close, one untuk open gitu ya. Sama juga masih custom write. Oke, jadi kesimpulannya adalah tiga tiga benda ini dia menggunakan sintaks custom write untuk mengset kondisinya gitu. Nah, untuk siren dan fire sprinkle dia 1 0, 1 hidup, 0 mati, 1 ya betul. Kemudian untuk fan itu ada 3, 0 mati, 1 untuk low, 2 untuk high gitu. Oke, seperti itu saja. Berarti di sini kita tinggal tulis custom write gitu ya. I sama dengan 1 gitu. Kita yang ini ya. Betul gak sih? Nah, sama dengan 1 gitu kan. Kita lakukan sedikit perulangan lagi di sini. Kita mainin perulangan aja di sini ya. If I sama dengan 2 gitu. Custom write I2 gitu ya. Karena fan itu kan ada 2. Ada 1 sama 2. Jadi kan dia kebetulan dia juga di pin 2 gitu. Jadi ya udah ketika pin 2 maka kasih dia 2. Nah, yang lainnya kita kasih ya udah kasih 1 aja gitu kan. Else kan custom write 1 itu doang. Kemudian kita lanjut untuk kondisi ketika dia mati maka else gitu. For I in range. Oh iya, sorry, yang di sini juga tambahin dong. For loopnya kita harus tambahin juga di for I in range gitu kan. 141. Kenapa 141? Karena dimulai dari 1 berakhir sebelum 4, stepnya 1 berarti 1 2 3 gitu. 4 nggak dihitung. Kenapa? Karena ya range itu berhenti tepat 1 angka sebelum berakhir gitu. Berarti ya udah seperti ini. Ini kita tinggal jorokin ke dalam dikit. Nah, seperti ini. Oke. Seperti itu saja. Yang ini juga 141. Jadi kemudian kita
custom write i0. Udah seperti ini. Seperti ini saja. Selesai. Masa sih selesai? Kita tes dulu ya Dilan ya. Siapa tahu ada yang salah. Oke, sepertinya dia sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita harus membuat pemantiknya gitu ya. Jadi kan si sensor api nyala kalau dia deteksi api. Masalahnya kan kita belum ada api di sini. Nah, cara bikin api gimana? Gampang. Kita tinggal cari heater gitu ya di sini. Heater. Loh kok pakai heater? Karena ya di sini nggak ada api, jadi kita harus bikin sendiri apinya gitu kan. Jadi di sini kita akan memodifikasi si heater agar menjadi api-apian gitu ya. Dia yang akan membuat si fire detector mendeteksi api gitu. Caranya gimana? Kita klik advance ini ya. Kita ke thing editor, kita ganti dulu ikonnya agar lebih menyala apinya gitu ya. Agar lebih keras api-apinya. Kemudian kita ke programming. Nah, di sini kita pakai aja JavaScript gitu ya. Karena dari yang saya pelajari memang yang ini pakai JavaScript gitu ya. Kita hapus semuanya kecuali yang setup. Nah, kemudian kita tinggal tambahin set item property. Seperti ini, set item property. Dan kita tambahin fungsi get name. Get name nanti saya akan jelaskan kenapa harus ada get name dan ir. Sebentar, ir dan kita kasih 900 gitu. Ini maksudnya apa sih? Jadi kita tahu bahwa yang namanya heater atau pemanas ya kayak pemanas seperti oven gitu kan, dia memanaskan sesuatu dengan cara memancarkan infrared gitu kan. Nah, IR ini adalah singkatan dari infrared gitu kan. Sebenarnya yang kita lakukan di sini adalah meningkatkan intensitas infrarednya. Agar apa? Agar panasnya lebih gede, agar daya panasnya lebih gede. Analoginya gitu ya. Dari kodenya gini gitu. Jadi maksudnya adalah kita set itemnya, item apa ya? Item heater ini IR-nya gitu kan, kita naikin jadi 900. Infrarednya kita naikin jadi 900 biar lebih panas gitu ya. Get name buat apa? Get ini nggak cuman ketika dia dijalankan nanti biar dia mencetak nama itemnya apa gitu doang. Jadi ketika kita run, sebentar. Sebentar, kenapa error? Kita coba baca dokumentasi lagi. Set device property, sorry, bukan item ya. Set device property seperti ini. Kita run seperti ini. Kenapa muncul starting heating element? Karena ada fungsi get name di sini gitu ya. Oke, api sudah jadi, api sudah menyala gitu kan. Oh iya, untuk kalian yang ingin baca-baca dokumentasinya itu sebenarnya ada di sini di Studoku gitu. Kalian bisa cari aja. IT disco pakai tracer, fire detection in disco pakai tracer gitu aja. Kemudian kita lagi ke prakteknya tadi yang ini ya. Nah, kita tes dulu. Nah, tuh nyala tuh. Kenapa? Ketika api dekat, nah si alat-alatnya menyala. Kenapa? Karena dia udah mendeteksi api gitu kan. Jadi ya begitu saja praktikumnya gitu kan. Mudah bukan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.